Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melvin Julianti Gulaimkep, angkatan ke-17, nomor absen 37 dari kelompok 4. Pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SMSI, Lembaga Penyelenggara Diklat BPSDM Provinsi Sumut bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021. Berikut saya akan memaparkan mind mapping etika publik dan komitmen mutu. Dalam etika publik kita akan belajar 3 hal. Yang pertama itu kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik kita akan belajar tentang pengertian etika, kemudian pengertian kode etik, kemudian kode etik aparatur sipil negara, keempat nilai-nilai dasar etika publik, kemudian definisi dan lingkup etika publik, kemudian dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, dan yang terakhir perilaku pejabat publik. Pengertian etika yaitu karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan pengertian kode etik yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang terdapat dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Nilai-nilai dasar etika publik ada 8 bagian. Yang pertama itu jujur dalam memberikan informasi, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan BUMN, dan yang terakhir berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Definisi dan lingkup etika publik merupakan tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan yang terakhir dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif. Perilaku pejabat publik terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu membutuhkan perubahan mindset, yang kedua penguasa pelayanan, yang ketiga wewenang peranan, dan yang keempat jabatan yang amanah. Mind mapping komitmen mutu. Kita akan belajar tentang hal efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Kemudian kita juga akan belajar aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Efektif artinya upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian efisien adalah upaya meningkatkan ketetapan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Inovatif artinya upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Mutu artinya upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Perbaikan berkelanjutan, upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Responsif yaitu membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Adaptif yaitu upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Berikut saya akan memaparkan video nilai etika publik dan komitmen mutu di pekerjaan saya. Bu Bidan, apakah pemeriksaan saya ada biayanya? Oh, tidak ya Ibu. Pemeriksaan Ibu gratis karena ini ditanggung BPJS jadi tidak berbayar. Oh iya Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu, silahkan pilih metode KB yang Ibu mau. Ini ya Bu. Ibu Bidan, efek samping dari KD saya apa saja ya? Permisi Bu Bidan. Selamat pagi Bu. Salam sehat. Ya Bu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Melvin. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ada. Ibu, sebelum kita pindahkan, silahkan tanda tangani surat persetujuan dulu.
Baik Bu Bidan. Ibu, dari tindakan yang sudah kita lakukan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Bu, terima kasih. Sama-sama.